Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak nanggro. Apa rakan-rakan? Bagi rakan-rakan yang baru bergabung dalam channel ini, silahkan like, comment, share, and subscribe video ini supaya lebih semangat lagi dalam membuat video. Kali ini kita akan membahas wilayah paling rawan ataupun wilayah paling hitam ketika perang saudara berlaku di Aceh. Berikut adalah kisahnya. Anak nanggro, tahukah kalian Kecamatan Sawang, Aceh Utara? Ini merupakan kecamatan paling hitam, merupakan kecamatan paling rawan ketika konflik berlaku. Kita akan mengupas sejarah Sawang itu dengan tuntas. Tidak mudah memasuki Sawang, Aceh Utara. Kecamatan yang berada sekitar 30 km sebelah tenggara Kota Luk Semawe tersebut memiliki banyak pintu masuk. Dari tepi jalan raya yang menghubungkan Kota Luk Semawe, Kabupaten Birun, setidaknya dibutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Jalan berdebu menjadi pemandangan yang mewarnai sepanjang perjalanan menuju ke pedalaman Sawang. Lapisan yang hanya terdiri dari pasir dan batu membuat debu berterbangan ketika kendaraan melintas akibat rencana pengaspalan yang tak kunjung tuntas. Tidak pernah membayangkan bisa memasuki wilayah Sawang. Menyebut Sawang berarti menuju wilayah paling hitam dalam sejarah konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia lebih dari 30 tahun. Pada masa lalu, Sawang dikenal sebagai basis pejuang GAM. Sebagian orang mengenalnya sebagai Pentagon GAM. Saat konflik memuncak, seiring dengan operasi pemantapan penyelenggaraan pemerintah, Sawang lumpuh sebagai daerah berkategori hitam. Sawang mesti dipimpin oleh camat dari kalangan militer. Sekalipun tetap saja pemerintah tidak bisa berjalan efektif. Stigma itu masih melekat hingga kini, meski konflik bersenjata sudah berakhir hampir 15 tahun yang lalu. Sejalan dengan penandatangan Nota Kesepahaman MOU Helsinki 15 Agustus 2005, pendatang baru yang memasuki Sawang butuh izin khusus dari berbagai pihak yang kenal kondisi wilayah itu. Sawang dengan lebih dari 33.000 penduduk merupakan salah satu daerah subur. Berbagai macam tanaman, padi, pinang, mangga, durian, hingga kakao tumbuh di lahan-lahan milik masyarakat. Pada masa lalu, GAM Sawang merupakan sarang bagi pejuang GAM. Sebaliknya, tentara Indonesia mesti siap menghadapi serangan saat melewati daerah ini. Namun, kini yang terasa adalah kehidupan yang tidak beranjak membaik. Darwin
pria 27 tahun. Misalnya, semasa konflik, Darwin menjadi anak pating, penjaga radio yang mengabarkan setiap kedatangan tentara ke wilayah mereka. Ketika konflik memanas, Darwin merantau ke Malaysia, bekerja di perusahaan catering. Ia bisa mengirimkan 1 juta per bulan kepada keluarganya yang membantu GAM. Namun, saat kembali ke Aceh pada tahun 2006, Darwin justru sulit mendapat pekerjaan. Yang menyakitkannya, para pejuang yang dulu amat dihormatinya justru seperti melupakan orang-orang seperti Darwin. Mana mau, sekarang pun mereka hanya lewat untuk melihat kebunnya yang puluhan hektar, naik mobil mewah, kaca tertutup, kata Tengku Said Azhar, sambil menyebut salah satu mantan petinggi GAM. Said, bapak satu anak itu, bekas anggota pasukan GAM di Delhi. Masuk GAM sejak usia 17 tahun. Said berkualifikasi sebagai pasukan komando. Said adalah otak sejumlah peledakan di Medan. Tertangkap, Said masuk ke penjara Tanjung Gusta, Medan 2003. Vonis 12 tahun hanya dijalaninya sampai 2006 seiring dengan perjanjian MOU Helsinki. Tak heran jika ketimpangan semacam itu membangkitkan protes di lingkup internal GAM. Misalnya, di Sawang sempat muncul pasukan Pedang yang antara lain juga tidak sejalan dengan ex-GAM yang bergabung dalam Komite Peralihan Aceh. Menurut Said, hal itu muncul karena pasukan GAM sejak awal telah didoktrin untuk melawan yang dianggap tak benar. Kalau sudah masuk ke pemerintah, mereka jadi orang lain. Salah pun akan kami katakan salah, ujar Said berapi-api. Anak Nanggro, itulah kisahnya, wilayah paling hitam ketika konflik berlaku di Aceh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Salam Anak Nanggro. Sekian, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.